Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah untuk kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-15 setelah Trinitatis, didasarkan pada surat 1 Timotius pasal 6, dimulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 9. Saya bacakan untuk kita, demikian bunyinya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan ini, kita akan selalu mencari yang dinamakan kebahagiaan hidup. Mulai dari anak-anak sampai dengan yang sudah tua, kita akan selalu berusaha untuk berbahagia. Kita berusaha untuk bersuka cita. Kita juga berusaha untuk tenang dan damai di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, gambaran supaya kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita, ada dua hal yang sering kita perlengkapi. Yang pertama adalah memperlengkapi diri secara jasmani. Kita akan memperlengkapi diri secara jasmani, misal kita hidup sehat, pola makan diatur, olahraga teratur. Lalu cara berikutnya, menempuh pendidikan untuk masa depan. Selanjutnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Setelah kita memiliki uang, kita akan membeli aset untuk masa depan. Tidak hanya untuk masa depan saya, tapi masa depan anak-anak saya, masa depan dari cucu saya. Selain itu, kita akan semakin memperbanyak relasi untuk mendukung kehidupan kita. Lebih enak banyak teman daripada punya banyak musuh. Satu musuh itu sangat membuat susah hati, tapi 1000 teman rasanya kurang. Ini secara jasmani. Kemudian orang juga memperlengkapi diri secara rohani agar mendapatkan kebahagiaan. Orang berdoa kepada Tuhan, orang-orang beribadah kepada Tuhan. Nah, melalui dua hal tadi, memperlengkapi diri baik secara jasmani dan baik secara rohani, ketika ini bisa dilakukan secara maksimal, yakinkan diri kita akan berbahagia. Pasti kita akan berbahagia. Apapun yang terjadi, saya sudah berbahagia. Namun kenyataan yang terjadi, ada ketidakseimbangan dari yang memperlengkapi tadi. Ada orang hanya tujuannya memperlengkapi diri secara jasmani, rohani itu nomor 2. Dan ada juga orang, dia seolah-olah memperlengkapi diri secara rohani, dia beribadah, dia berdoa, tapi tujuan utamanya kembali kepada yang pertama, tujuan jasmani. Dia rutin berdoa, dia rutin beribadah, tujuannya apa? Supaya kaya. Tujuannya apa? Supaya terus diberikan berkat, supaya pekerjaannya ini bisa selalu dikerjakan. Dan ada peningkatan karir.
Tujuannya hanya untuk jasmani, meskipun seolah-olah dia melakukan hal yang rohani tadi. Ini lebih ironis Bapak Ibu, ketika seseorang sudah hidup pada pola hidup materialistis. Hidup dalam pola materialistis. Dia beribadah itu hanya untuk materi, dia berdoa untuk materi, bangun tidur yang dipikirkan materi, mau tidur pun yang dipikirkan materi. Namun materi ini bukan hanya uang, bukan hanya harta, bisa dalam bentuk yang lain. Apa itu materialistis? Ini adalah sebuah sikap yang mementingkan kepentingan dunia. Jadi bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya kekayaan, tapi segala bentuk kepentingan dunia, ini yang dikatakan materialistis. Dan ini juga sikap yang mengejar nilai material tanpa melihat aspek yang lain. Dia hanya melihat materi yang terlihat. Yang tidak terlihat itu nomor 2. Yang terlihat saja. Pola hidup materialisme zaman sekarang yang dikatakan zaman now ini sudah menjadi tren. Percaya? Lihat di berbagai media sosial, kita akan mudah melihat orang-orang kaya dalam tanda kutip. Dia akan menunjukkan apa yang dimilikinya. Dia pamer, dia pamer, dia pamerkan semua yang ada di dalam dirinya, kepunyaan dirinya, sehingga timbullah kesenjangan-kesenjangan sosial. Dia punya, dia tidak punya. Ini lebih terkenal, ini tidak terkenal. Ini yang baik, ini yang buruk. Kenapa baik? Karena di dalam media sosial dia mempertunjukkan bahwa dia adalah orang dermawan. Dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia pamerkan itu dalam media sosial. Dia tunjukkan itu. Tujuannya apa? AdSense. Dapat monetisasi. Kembali tujuannya kepada materi. Dan pola hidup materialistis ini membawa seseorang kepada perilaku yang konsumeris. Dia selalu mengkonsumsi. Dia selalu mengkonsumsi tanpa pernah memproduksi. Pola pikir orang-orang yang seperti ini, dia tidak akan mau membuka peluang untuk sebuah lapangan pekerjaan. Dia hanya mau, yang penting kalau saya kerja saya digaji. Dia hanya menarik ke dalam dirinya, tidak mau mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Ini pola hidup tadi. Dan sekarang sudah ada istilah you are what you was. Kau adalah apa yang kau pakai. Kau adalah apa yang kau gunakan. You are what you was. Kau adalah apa yang kau gunakan. Semakin terjadilah kesenjangan sosial, pola hidup manusia pun semakin berfoya-foya, semakin membeli hal-hal yang tidak dibutuhkan, tahan melakukan pinjaman online bukan untuk sebuah kebutuhan. Makanya sekarang, kenapa semakin banyak pinjaman online? Tinggal foto KTP, masuk uang ke dalam rekening sampai limit 50 juta. Sekarang mencari uang 50 juta tidak sulit. Hanya tunjukkan KTP, kirim kepada salah satu pinjol yang sudah masuk dalam OJK. Ya sudah, 50 juta akan masuk dalam rekening kita. Padahal kita tidak memperhitungkan dan lain sebagainya. Pokoknya saya bisa beli yang online, saya bisa pakai pakaian yang online, lain sebagainya. Ini pola hidup yang terjadi, baik itu di generasi yang tua sampai di generasi yang muda sekalipun. Tanpa disadari itu sudah melekat dalam diri manusia di zaman now. Ternyata hal yang terjadi saat ini bukan pertama kali terjadi. Ketika Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, hal itu sudah terjadi. Tapi bedanya saat itu belum ada istilah online, belum ada pakai Shopee, pakai lain sebagainya, belum ada. Tapi pola hidup tadi
pola hidup yang berfoya-foya, pola hidup yang tamak, pola hidup yang serakah, yang tidak mempersiapkan masa depannya, semua hanya dinilai dari materi saja, membuat kekacauan di dalam jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Timotius memimpin jemaat di Efesus, dia sempat galau. Bagaimana ini? Saya masih muda. Bagaimana saya bisa memimpin mereka dengan banyaknya pengajaran sesat, dengan banyaknya roh-roh materialisme, dengan banyaknya pola hidup yang membuat orang tidak lagi dalam jati dirinya masing-masing sebagai pengikut Kristus. Paulus mengetahui itu dan dia mengirimkan surat ini kepada Timotius, sehingga meskipun Timotius di dalam kemudahannya, dia bisa menjadi teladan di antara umat Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui surat Paulus kepada Timotius yang kita baca pada hari ini, kita akan merenungkan beberapa hal yang akan menjadi kekuatan kita ketika kita berangkat pulang dari ibadah ini untuk melanjutkan hidup yang penuh dengan tantangan. Yang pertama, hiduplah dengan rasa syukur. Hiduplah dengan rasa syukur. Saya akan kembali membuka sebuah realita. Banyak orang berkata, uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Banyak orang yang sudah berkata demikian. Saya jadi ingat ketika pernah melayani di gereja daerah Bonapasogit, orang-orang tua di situ bercerita kalau dulu, apalagi kaum ibu, kaum perempuan menyimpan uang di tempat yang tidak masuk logika, karena dulu belum ada bank, belum ada koperasi, belum ada CU dan lain sebagainya. Mereka bisa simpan itu di bawah tanah, mereka bisa simpan itu di bawah kasur. Pokoknya tempat-tempat yang memang tidak diduga, mereka simpan uang mereka di situ. Ada hal positif yang mau kita lihat. Meskipun tujuan seorang perempuan tadi, orang-orang tua dulu menyimpan itu demi keamanan, tapi ada hal yang sangat positif yang bisa kita lihat. Apa itu? Dengan uang yang tidak nampak, orang tidak semakin rakus dengan uang itu. Karena mau tidak mau, kita bisa simpulkan uang punya daya tarik tersendiri, uang punya magnet tersendiri. Makanya sekarang kita semakin dipermudah. Pemerintah sudah mempersiapkan tahun depan kita akan dimudahkan dengan uang-uang digital. Jadi uang hanya berbentuk angka. Uang yang berbentuk fisik, produksinya sudah akan dikurangi, tetapi akan ditambahkan kepada uang-uang digital. Oleh sebab itu, orang akan dengan gampangnya melihat uang itu dan lihat efek negatif yang akan terjadi pada tahun-tahun depan. Saya berani pastikan, orang semakin tidak bisa lagi melihat hari depan. Oleh karena uang itu dengan gampang dibuang, dengan gampang datang. Oleh sebab itu kita mau lihat, hati-hati Bapak Ibu dengan yang namanya uang. Hati-hati dengan yang namanya uang. Karena apa? Uang dapat merampas apa yang dimiliki oleh manusia. Uang dapat merampas apa yang dimiliki oleh manusia. Uang dapat merampas hati nurani manusia. Uang dapat merampas hak asasi manusia. Uang dapat merampas simpati manusia. Uang dapat merampas empati manusia. Uang dapat merampas kekeluargaan, merampas keyakinan, bahkan iman seseorang bisa dirampas oleh karena uang. Saya harus tegas katakan itu, hati-hati dengan uang. Dan inilah yang dikehendaki melalui surat ini. Sebagai pengikut Kristus, kita harus beda untuk memperlakukan uang, materi, dan apa yang kita miliki. Paulus mengingatkan di ayat 6,
Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita mau buat pertanyaan kritis untuk memahami ayat 6 ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah dengan rasa cukup ini? Apa itu ibadah dengan rasa cukup? Pertama kita akan melihat apa itu ibadah. Ibadah berasal dari kata avoda di bahasa Ibrani yang artinya mengabdi. Jadi ketika seseorang beribadah, dia mengabdi kepada Tuhannya, kepada Tuhan yang kekal. Berarti titik pusat ibadah itu ada pada manusia yang mengarah kepada Tuhan. Pengabdian manusia kepada Tuhan. Ini esensi dari ibadah. Berarti manusia harus melekatkan dirinya kepada Tuhan. Lalu apa itu ibadah dengan rasa cukup? Ibadah dengan rasa cukup, datang beribadah tujuan bukan untuk meminta berkat, tetapi karena sudah menerima berkat. Jadi kita yang hadir hari ini, kita adalah orang-orang yang mengucap syukur karena Tuhan memberkati kita sampai hari ini. Kita datang beribadah. Kita bisa perhatikan alasan-alasan orang yang malas beribadah. Ada gangguan di dalam kerohanian. Tapi kita yang hadir, puji Tuhan, kita merasakan syukur. Kita bisa kuliah di industri, kita bisa bekerja. Termasuk pertama saya akan katakan kepada rekan-rekan kami mahasiswa-mahasiswi industri yang hadir tempat ini. Mungkin saudara-saudari berdasarkan pengalaman ketika masuk di sini, ini bukan pilihan yang pertama. Bisa saja ini pilihan yang kedua atau pilihan yang ketiga, tapi masuk ke industri. Mungkin ada rasa jengkel, ada rasa tidak puas, ada rasa kecewa. Tetapi tahukah saudara-saudari, banyak orang yang membuat pilihan pertama masuk ke Universitas Sriwijaya tapi tidak masuk. Jadi bersyukurlah saudara-saudari sudah bisa kuliah di mana saudara menempuh ilmu saat ini. Karena ingat, banyak orang di luar sana yang memimpikan itu. Banyak orang di luar sana yang menginginkan itu. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Lihat di luar sana, banyak orang yang masih menganggur. Saya terkejut tadi malam keluar Indralaya. Pernah berapa bulan yang lalu ada satu orang manusia silver. Kemarin 3 manusia silver saya lihat. 3 lagi 1. Bahkan ada anak kecil sudah mensilverkan dirinya. Saya tidak tahu kenapa ini semakin marak di daerah kita. Tapi inilah kenyataan hidup, ini realita hidup. Oleh sebab itu bersyukurlah. Kita sekarang bisa menempuh pendidikan. Bersyukurlah Tuhan masih memberikan pekerjaan. Bersyukurlah kita masih memiliki pengharapan untuk hari depan. Kalaupun sekarang yang kita harapkan itu belum kita capai, tapi yakinkan dirimu, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan di dalam ibadah kita lekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan akan beri yang kita butuhkan. Ini harus kita pegang. Inilah yang membawa kita ke dalam sebuah perenungan bahwasanya hidup saya sudah memiliki keuntungan yang besar. Apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mendahulukan firman Tuhan dalam hidup kita, seiring dengan usaha kita untuk mencapai masa depan kita, pengharapan kita, yakinkan diriku, yang terjadi setelah kita berdoa adalah yang lebih baik dari yang apa kita doakan. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, itulah keuntungannya. Karena pikiran kita terbatas, kita hanya menginginkan ini, tapi keuntungan besarnya tidak melakukan Tuhan. Ini yang terbaik untukmu. Kamu lakukan, kamu laksanakan. Ketika saya masih memberikan umur kepadamu, nafas kehidupan padamu, ingatlah di setiap hembusan nafas itu ada Roh Allah bersama-sama dengan kita.
Ketika kita menghembuskan nafas, ingat ada roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Lalu dikatakan di ayat 7 dan ayat 8, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan pakaian, syukurlah. Kita kembali kepada konteks penciptaan. Manusia berasal dari bencana. Yang membuat manusia ini adalah roh Allah itu sendiri. Manusia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Tidak memakai pakaian. Tidak ada apa-apa dalam dirinya. Tidak ada cincinnya, tidak ada kalungnya, tidak ada antingnya. Lahir seperti itu. Dan ketika meninggalkan dunia ini, bedanya ada pakaian, dan itu pun akan hancur pada waktu yang sudah ditentukan. Artinya, kita diberi kesempatan untuk hidup. Ini anugerah. Ini anugerah kepada kita. Tuhan kasih pekerjaan ini, Tuhan kasih pendidikan ini, Tuhan kasih keluarga ini. Ini anugerah. Karena kita akan kembali kepada Pencipta, tidak membawa apa-apa, mau 10 mobil, mau sampai S3 sampai profesor itu, mau E+ sekalipun, semua akan kembali, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa apa-apa. Oleh sebab itu, asal ada makanan dan pakaian, ini semua simbol. Makanan adalah sebuah simbol bahwasanya setiap ciptaan itu memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup. Setiap ciptaan, tidak hanya manusia, setiap ciptaan. Namun dikatakan di sini pakaian. Inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Ini keistimewaan manusia. Dengan pakaian, dan lihat realita sekarang, pakaian bisa menunjukkan kehormatan seseorang. Tapi bukan itu yang perlu. Namun pakaian ini sudah membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Asal ada makanan dan pakaian, kita perdalam lagi. Asal ada kehidupan yang diberikan Tuhan dan keistimewaan yang diberikan Tuhan, cukup. Itu sudah lebih dari apa yang kita minta. Toh kita datang tidak bawa apa-apa, kita pergi lagi juga tidak bawa apa-apa. Sudah ada makanan tersedia, ada pakaian dengan hasil usaha kita sendiri, cukup. Kalaupun yang lain-lain itu mau kita tambahkan, sesuailah dengan kebutuhan, supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak kecewa. Jangan kita melihat yang sana bisa, kok saya tidak bisa. Yang sana baik, saya sepertinya kurang baik. Cukup. Syukuri. Kurangilah sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karena sungguh-sungguh tidak akan merubah keadaan hidupmu. Sungguh-sungguh tidak akan merubah keadaan hidupmu. Tetapi rasa syukur akan mengubah hatimu, pikiran dan perasaanmu, serta kekuatanmu. Karena kamu bersama dengan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir yang mau kita lihat dari teks ini adalah jangan mencintai hal yang dapat mencobaimu. Jangan mencintai hal yang dapat mencobaimu. Saya kembalikan dengan fakta lagi. Ada yang salah ketika memiliki harta? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah ketika kita memiliki harta. Jangan menjadi orang yang berpikir ortodoks, seolah-olah ketika dikatakan Paulus di ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, berarti seolah-olah tidak boleh kaya. Oh tidak, coba kita pahami teks ini, perkataan ini. Tetapi mereka yang ingin, bukan kayanya yang salah, yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Dan ini fakta. Ketika keinginan menjadi kunci dari hidup kita, ingin menjadi kaya karena ingin merubah status sosial, ingin menjadi kaya karena ingin memuaskan diri, ingin menjadi kaya karena ingin memperoleh kesenangan, ya jelas akan jatuh ke dalam pencobaan. Ingin kaya hanya untuk dirinya sendiri, jelas akan masuk ke dalam pencobaan.
Dan pencobaan itu berteman dekat dengan dosa. Ketika manusia menghadapi pencobaan, ingatlah, di hadapanmu dosa sudah mengintip. Meskipun kita belum berdosa, tapi dosa sudah mengintip kita. Kapan kita terjatuh dalam pencobaan? Dosa akan bersama kita. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Rasa ingin yang berlebihan tadi akan membawa kita ke dalam pencobaan. Karena keinginan, kita bisa mengerahkan seluruh pikiran kita, perasaan kita yang kita miliki sebagai tumbat untuk memuaskan keinginan kita. Bahkan oleh karena keinginan, ada orang ingin kaya, waktu bersama keluarga sudah hilang. Dia kumpulkan uang sampai ratusan juta. Tujuannya apa? Supaya bisa berobat ke Penang. Dia kumpulkan uang sampai bermiliaran. Tujuannya menghabiskan itu bersama keluarga. Tapi hari-hari dia sudah buang waktu itu. Tujuannya dia kumpulkan uang supaya bisa rekreasi sama keluarga, nanti pergi ke Bali. Ternyata ketika waktu yang ditentukan dia sakit. Ujungnya uang yang dikumpulkan berobat ke Penang. Waktu itu yang paling berharga. Syukuri. Dan jangan mau dengan keinginan kita jatuh dalam pencobaan. Mungkin orang-orang berkata, kekayaan atau materi yang kita miliki bisa membeli buku, betul, tapi bukan membeli hikmah. Dengan yang ada yang kita miliki, kita bisa membeli rumah mewah, tapi ingat, bukan rumah tangga yang bahagia. Kita bisa membeli tempat tidur, tetapi bukan berarti tidur kita akan nyenyak. Kita bisa membeli hiburan, tetapi bukan kebahagiaan. Kita bisa membeli sebuah posisi, tapi bukan harga diri. Kita juga bisa membeli obat, tetapi bukan kesehatan. Kita bisa membeli hiasan salib, tapi bukan juru selamat. Kita bisa beli bangku gereja, tetapi bukan surga. Kiasan-kiasan inilah yang mau mengingatkan kita. Oleh sebab itu, turunkan keinginan-keinginan kita dalam hal keduniawian. Bukan tidak perlu, tapi ada yang lebih perlu. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Jangan karena pekerjaan, jangan karena ada tugas kuliah, alasan besok kami ujian, jadi nggak gereja. Ya salah. Selama ini kemana? Tidak belajar. Utamakan Tuhan. Dan bukan berarti ketika kita berdoa semalam suntuk, besok Tuhan langsung kasih kepintaran. Itu tidak juga. Harus disertai dengan usaha. Tuhan akan membimbing kita di dalam menghadapi kehidupan. Itulah ibadah yang sejati. Ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, akan timbul rasa syukur dan kita akan terus bersama dengan Tuhan sampai akhir kehidupan kita.